Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Metodologi waterfall ini pengembangan perangkat lunak sekuensial mengalir ke bawah melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, dan implementasi dan pengujian. Jadi seperti waterfall ya, air terjun. Jadi dia langsung ke bawah, gitu mengalir ke bawah. Untuk setiap fasenya itu nanti akan step selanjutnya apabila fase itu sudah selesai atau 100%. Sebagai contoh di sini analisis kebutuhan sistem. Jadi ketika awal kita menganalisis atau membuat alur sistemnya atau flowchartnya di sini harus 100% dulu untuk setiap misalnya kita bikin aplikasi toko online. Jadi semuanya sampai selesai dulu nih dari loginnya sampai terakhir terakhir biasanya sampai selesai itu apa? Sampai barang diterima. Nah, itu alurnya kita bikin dulu. Nah, ini akan lama nih misalnya bikin alurnya aja 2 bulan. Nah, gitu. Berarti si ininya programmernya ini nungguin alurnya jadi. Dia akan mengerjakan di bulan kedua nanti. Harusnya di bulan pertama juga udah jalan ya. Nah, ini yang menyebabkan waktu jadi aplikasinya itu lebih lama karena kita haling tunggu-tungguan di sini. Kemudian di bulan kedua udah jadi, udah selesai semua, udah 100% kalau nggak ada revisi gitu kan. Nah, di bulan kedua tinggal langsung rancang arsitektur. Cuman arsitektur awal sih bisa dicicil di bulan-bulan pertama itu ya, di bulan pertama sambil bikin arsitektur sederhananya. Cuman nanti untuk kayak form-formnya lainnya, nah itu ikutin berdasarkan analisa kebutuhannya, spesifikasinya. Jadi core-nya tuh udah ada kita. Misalnya bikin ininya 3 bulan jadi 5 bulan. Nah, implementasi atau pengkodean sistemnya ini eh, oh salah salah desain sistem ya. Desain sistemnya nggak apa-apa deh, yang analisis kebutuhan bisa sebulan, desain sistemnya sebulan. Nah, pengkodean sistemnya implementasinya kita bikinnya itu 3 bulan, berarti 5 bulan. Nah, itu pengujiannya itu ini nanti diuji di bulan ke 3, 4, 5, bulan ke-6. Nah, itu lama tuh si tester itu nggak kerja tuh. Kerjanya itu di bulan ke-6. Maksudnya kerjanya itu di Ravel. Itu pasti ngerjainnya juga lama kan dari A sampai Z, misalnya hmm, ada berapa nih? Ada 10 bagian, berarti langsung testing 10 bagian dari A sampai Z gitu kan. Di bulan ke-6. Nah, itu kan lama ya. Apalagi kalau misalnya habis di testing nemuin bug. Berarti balik lagi nanti ke implementasi di kode, di ini lagi, ngoding lagi. Ngoding lagi, revisi sebulan, testing lagi. Berarti nambah lagi, berarti jadi 7 bulan. Setelah itu baru pemeliharaan. Kalau sudah oke, berarti sudah up dan diupload. Model ini cocok untuk proyek yang kebutuhan sistem yang jelas tidak berubah-berubah gitu. Jadi untuk program yang udah fix, ini udah rancangannya kayak gini nih, nggak boleh ada perubahan ya. Kalau perubahan pokoknya programmer nggak mau ngerjain gitu. Ini tapi jarang kayak gini. Karena setiap fase harus diselesaikan sebelum lanjut ke fase berikutnya. Nah, kalau kayak gini ya biasanya sih apa? Mungkin dari aplikasi-aplikasi pemerintahan bisa dapat proyek pemerintahan nih udah fix gini, pokoknya kalau misalnya ini ruang lingkupnya udah jelas gitu. Kita kalau bisa ngerjain skripsi memang sih oke, ini udah jelas kan ruang lingkupnya seperti ini, desain, nah jelas. Tapi untuk realnya, kenyataannya agak susah ya untuk seperti ini. Maka muncullah agile, ada agile scrum. Nah, itu bisa nanti lebih lanjut lagi. Pendekatan pengembangan perangkat lunak yang mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi, dan perbaikan terus-menerus. Nah, intinya ada di perbaikan terus-menerus ya. Nah, ini boleh nih. Kalau yang tadi kan nggak boleh ada di luar ruang lingkup. Kalau ini agile tuh ini cocok untuk startup misalnya. Jadi kita bikin aplikasinya itu
core-nya dulu, yang penting bisa jalan dulu, bisa dipakai sambil menunggu apa ya, banyak pengguna. Jadi udah ada pengguna 1, 2, 3 seribu gitu. Nah, biasanya alur prosesnya seperti apa? Di sini yang pertama perencanaan. Kalau di sini kita jangkanya jangka pendek biasanya, nggak jangka panjang ya. Perencanaan sprint. Jadi misalnya nih kita ketemu meeting seminggu sekali atau 2 minggu sekali, misalnya meeting di hari Senin. Kita bikin perencanaan, kita mau bikin apa nih? Bikin aplikasi toko online, berarti kita tentukan ini meeting semua antara project manager yang ininya, project manager, terus business analyst, terus uh, programmer, meeting untuk bikin, ngasih tugas masing-masing, tugas untuk 2 atau 4 minggu, itu paling cepat 2 minggu biasanya, 4 minggu, ada yang seminggu. Nah, untuk nanti kita 2 minggu ke depan mau ngerjain apa nih, nanti bagi. Misalnya kita bikin aplikasi toko online yang sederhana dulu, yang penting user bisa login, bisa beli produk, masuk keranjang belanja, dan bisa bayar. Mungkin bayarnya masih pakai transfer bank dan manual, masih pengecekannya seperti itu. Setelah itu melakukan pengembangan, jadi si programmer melakukan pengembangan. Ini kita fokus ke programmernya aja ya, yang lainnya enggak. Pengembangan itu dilakukan misalnya secara 2 minggu sampai 4 minggu, kita bikin core-nya gitu. Mungkin masing-masing nanti sprint itu beda-beda ya, ada yang seminggu, ada yang 4 minggu gitu, tergantung. Ini 2 sampai 4 minggu. Setelah jadi, kita langsung ajukan pengujian. Diuji nih, di testing, apakah sprintnya ini atau aplikasinya ini sudah jalan, sudah bisa di-upload. Setelah itu lakukan evaluasi dan bisa di deployment. Jadi berbeda dengan waterfall, Agile memungkinkan adaptasi lebih cepat dan perubahan kebutuhan, dan memberikan nilai bisnis lebih awal melalui pengembangan bertahap. Jadi bisnisnya udah ada. Pertama kita garap dulu, asalkan udah punya user bisa login. Terus kita lihat evaluasi, oh kekurangannya apa yang belum ada, nah itu bisa dilanjutkan selanjutnya. Itu yang diterapkan oleh startup biasanya. Nah, di sini kan nanti ada versi 1, versi 2, versi 3 kalau misalnya mobile. Kayak contoh aja dulu, sebagai contoh juga dulu misalnya kayak aplikasi-aplikasi Facebook gitu kan, dulu awal-awalnya mah biasa aja gitu, makin kesini berubah desainnya, fitur-fiturnya nambah. uh, WhatsApp dulu belum ada. Awalnya buat chattingan biasa, terus ada status, terus ada update, ada apa, voice chat. Nah, itu seperti itu contohnya. Development pipeline tradisional. Jadi sebelum era DevOps, proses pengembangan perangkat lunak dilakukan secara terpisah dan manual antara tim development dan operasional. Jadi masih terpisah ya, masih jauh-jauhan. Maksudnya ini tim DevOps, tim development atau programmer, yang ini tim operation. Sebelum ada DevOps, biasanya mereka melakukan sendiri-sendiri. Kayak requirement gathering, tim business analyst ngumpulin kebutuhan, dokumen, spesifikasi yang detail. Ini pokoknya dikumpulin sendiri, nggak ada apa ya, kurang ini ya, jadi kurang komunikasi, kadang sering miskom di sini tuh. Development ngerjain sendiri, dia kan punya gengnya sendiri nih, programmer ngerjain, habis itu dites sama QA, yang lanjutin deploy-nya si orang DevOps, tim IT ya misalnya. Setelah itu maintenance. Proses ini mengakibatkan bottleneck atau miskom, dan waktu delivery juga lama karena kurang automation. Di sini nggak ada automation untuk deploymentnya, upload ke servernya, ini masih secara manual dan tidak adanya kolaborasi di sini. Jadi masing-masing. Mungkin kolaborasi ada di antara development, misalnya programmer aja. Si A ngerjain bagian A, si B ngerjain bagian B gitu.
development di antara departemen lainnya ini masih belum terhubung. Maka muncullah DevOps, yaitu metodologi yang mengintegrasikan tim pengembangan antara Dev dan Ops dan development, pengembangan dan operasi untuk mengoptimalkan delivery pipeline dengan fokus pada automation, monitoring, feedback, dan keberlanjutan. Jadi ini siklus DevOps itu ada 4 di sini ya. Itu pertama, plan and code. Kita bikin perencanaan dan coding. Di sini perencanaannya itu kita bisa pakai tools kayak Jira, terus apa ya, Trello, ada lagi tapi lupa saya namanya, itulah pokoknya. Terus untuk pengembangannya, untuk ngodingnya kita pakai version control, pakai Git atau GitLab, disimpan di situ. Git sama GitLab-nya itu atau GitHub-nya itu nanti sampai akhir itu nanti untuk proses nih. Kemudian setelah kodenya jadi, nah itu kan kita harus tes di build dulu kalau misalnya pakai JavaScript dan lainnya, di build ke PHP kan nggak perlu ya. Di build CI/CD-nya, CI ya, ini CI continuous integration-nya. Nah, kalau Java pakai JUnit dan lain-lainnya di sini, terus di testing. Ini di build-nya itu kalau di kantor saya sendiri ini setelah udah ngoding nih di plan, kita build terus dimasukkan di upload GitHub. Kalau ketika langsung di push ke GitHub itu langsung otomatis nanti masuk, kita pakai Kubernetes ya, langsung otomatis masuk ke server development. Server development itu server coba-coba ya, kita tes apakah ada jalan benar gitu. Setelah itu kalau sudah beneran jalan, nah itu release and deploy. Di sini release and deploy. Jadi kita masukkan, jadikan production. Biasanya di sini kita menggunakan Docker ya. Docker itu buat otomatisasi kontainer-kontainer. Atau kalau lebih tinggi lagi tambahkan Kubernetes di sini. Ya. Di sini kita ada beberapa server, biasanya sebutannya ada development, yaitu develop, staging itu buat testing, production itu untuk customer atau usernya. Kenapa kita itu? Jadi kita ada proses-prosesnya supaya program itu benar-benar jalan dan tidak ada error. Dan juga di proses deployment ini otomatisasi. Jadi ketika si testing atau programmer ini nge-push, kemudian otomatis nanti langsung jalan nih di beberapa server ini. Jadi dengan adanya ini mengakibatkan zero downtime deployment. Jadi di sini enggak menyebabkan downtime. Jadi si aplikasinya itu atau website toko online-nya ini enggak down, jadi masih bisa digunakan otomatis tanpa adanya. Beda kalau yang tradisional itu biasanya ada tulisan under maintenance dulu karena perlu konfigurasi lagi. Ini otomatisasinya di sini. Setelah jalan, nah kita pastikan lagi perubahan kode ini, checking lagi apakah sudah jalan. Kita perlu monitorisasi secara real time, biasanya menggunakan tools seperti Grafana, Prometheus. Kalau misalnya di kantor saya pakai Greylog namanya, dia buat ngecek log-log dari API dan dari store prosedur mana yang jalankan, apakah ada error atau enggak di situ. Siklus DevOps ini memungkinkan tim untuk melakukan deployment beberapa kali sehari dengan risiko minimal. Nah, gitu. Jadi dalam sehari ini kita bisa deploy atau upload ke server itu bisa beberapa kali. Misalnya, minta ada perubahan ini, oke, diperubah, terus upload, set. Karena nggak ada downtime-nya, jadi aman. Ini meningkatkan mean time to recovery (MTTR), mengurangi change failure rate melalui automation dan feedback yang cepat gitu. Evaluasi infrastruktur computing modern. Sebelumnya teman-teman pasti sudah mengenal web hosting ya. Web hosting di sini traditional hosting.
kita kalau misalnya bikin server sendiri di rumah perlu internet, perlu di servernya mahal pasti kan. Terus perlu biaya juga, biaya listrik dan lain-lainnya. Jadi akan lebih murah sih sebenarnya kita menggunakan web hosting di sini. Hosting berbasis server fisik dengan manajemen penuh oleh tim IT. Jadi kita nggak perlu lagi tim IT, jadi sudah diurusin lah di web hosting ini. Web hosting ini cocok untuk aplikasi yang sederhana. Contoh-contoh untuk website company profile, website atau blog, itu cocok lah. Biasanya sih di sini kita pakainya bahasa PHP ya atau WordPress banyak kan. Kemudian kalau misalnya mau lebih tinggi lagi, kita bisa menggunakan layanan VPS atau Virtual Private Server. Biasanya VPS ini kita dikasih seperti OS ya, OS tapi OS untuk server misalnya kayak Windows Server atau Ubuntu Server. Di sini masih kosongan, nanti kita bisa install sendiri aplikasi apa yang mau dijalankan di server itu sendiri. Misalnya Node.js atau Laravel kita harus install Nginx atau Apache gitu. Nah, di sini terus cloud computing. Ini cloud computing itu infrastruktur elastis. Modelnya itu pay as you go, jadi bayar sebanyak apa yang kamu gunakan. Jadi kita bisa pilih RAM-nya berapa, terus memorinya berapa, hard disk-nya berapa, tapi itu berdasarkan apa yang kita pesan, dan itu juga bisa di-upgrade dan downgrade. Nah, ini untuk aplikasi-aplikasi yang sudah lebih tinggi lagi, sudah lebih banyak penggunanya. Kita perlu upgrade dari VPS ke cloud computing. Ini yang ditawarkan oleh siapa namanya? Google Cloud. Kalau di kantor saya pakai Google Cloud ya. Google Cloud di sini, terus atau AWS. Kalau dari Cina apa namanya? Lupa tuh. Ada punya dan lain-lainnya. Terus serverless arsitektur. Jadi ini tanpa server sendiri. Jadi kita nggak perlu ngurusin servernya. Kalau terlalu computing sama VPS kan kita perlu ngurusin servernya sendirian. Konfigurasinya juga perlu tahu. Jadi perlu orang DevOps dan backend. Kalau serverless arsitektur ini nggak perlu orang DevOps atau nggak perlu backend sekalipun kadang. Jadi kita cukup install aja kan. Cloud computing ya seperti tadi. Cloud computing itu modelnya pay as you go, kemudian providernya contohnya AWS, Azure, Google Cloud. Server virtual biasanya nyediain apa aja, yaitu server virtual, storage, database. Biasanya untuk ini ya, enterprise ya, untuk perusahaan. Yang kecil-kecil lumayan juga harganya sih. Efisiensi biaya IT hingga 70%. Nah, itu untuk perusahaan ya, 70% daripada mereka beli server sendiri, sewa tim IT, pekerjakan tim IT, pekerjakan tim DevOps, bekerja. Kemudian biaya listrik dan lain-lain itu bisa hemat sampai 70%. Kemudian ada lagi yang kita kenal dengan nama SaaS atau Software as Service. Nah, ini merupakan software yang bisa diakses via browser. Biasanya. Jadi internet lah ya, asal ada internet ini bisa dilakukan software as service. Contohnya gue Salesforce SAP. Jadi kita bayar daripada kita membeli aplikasi secara langsung gitu kan. Kita bisa beli secara berlangganan biasanya, berlangganan. Kayak Canva gitu kan. Canva itu SaaS. Kita beli per bulan atau subscription gitu kan. Nggak beli softwarenya. Nah, keuntungannya kita apa? Kalau misalnya mereka softwarenya ada update, kita otomatis update. Beda dengan kalau misalnya aplikasi desktop kan.
Terus berlangganan fleksibel, kalau udah nggak butuh ya udah, kayak Netflix juga itu kan SaaS ya. Kalau misalnya lagi nggak butuh nih, ya udah di stop aja. Terus biasanya ada API-nya juga. Cloud computing menyediakan infrastruktur untuk SaaS. Ya, biasanya kalau SaaS itu jalannya pasti di cloud computing ya, rata-rata. Bikin server sendiri mungkin agak ribet. Kalau VPS mungkin ya kurang ya kalau misalnya. Fokus. Jadi fokus pengembangan fitur komunikasi keduanya memberikan pelanggan infrastruktur andal dengan kemudahan penggunaan optimal. Oke, selanjutnya kita masuk ke low code and no code platform. Platform low code dan no code memungkinkan non programmer bukan programmer ya, kamu-kamu yang suka dengan dunia IT atau program juga bisa dengan adanya low code ini tanpa pengetahuan coding mendalam. Solusi untuk mempercepat digitalisasi proses dan meningkatkan produksi. Nah, biasanya di sini ada layanan-layanan ya yang sudah dibuat oleh misalnya bayar rata-rata. Ada yang gratis tapi dengan limitasi. Antarmukanya yang bagus, komponen-komponen yang siap pakai, dan pasti aplikasinya lebih cepat. Dampak buat programmer gimana ini? Dengan adanya low code dan no code tidak terlalu berdampak. Tapi si programmer di sini bisa fokus pada arsitektur yang kompleks. Jadi yang biasa-biasa aja program itu bisa pakai low code atau no code. Tapi kalau itu pun terbatas kadang. Nggak semua aplikasi proses bisnis bisa dijalankan dengan yang low code atau no code. Next. Contohnya platform low code itu Firebase. Jadi Firebase itu sudah menyediakan backend ya. Uh, Tinggal bisa mau database real time, autentikasi ini sudah disediakan di sini. Dia cukup ngoding sedikit lah coding. Terus hosting dan berbasis analitik kelas titik. Supabase juga ini saingan dari Firebase, agak lebih murah. Alternatifnya database-nya Postgre di sini untuk autentikasi dan kita. Nah, untuk no code di sini ada 4 contohnya. Contohnya Scratch. Scratch itu um, ini untuk bikin game ya, game 2 dimensi, cocok untuk buat anak-anak. Ini untuk mengajarkan logika untuk anak-anak. Di sini tidak menggunakan kode tapi menggunakan blok. Kemudian Typeform ini untuk bikin formulir dengan menggunakan blok juga. App Inventor ini untuk membuat aplikasi Android menggunakan blok, drag and drop saja. Flutterflow juga sama. Untuk desainnya menggunakan dengan drag and drop saja. Oke, sampai sini kita stop dulu ya. Nanti dilanjutkan di